Pernah nggak sih lagi asyik-asyiknya kerja atau nonton film, tiba-tiba semuanya mati? Gelap. Satu momen yang pasti pernah kita semua alami dan langsung bikin semua aktivitas berhenti total. Otomatis kan kita langsung jalan ke panel listrik, terus lihat ada satu saklar MCB yang posisinya turun. Tinggal kita naikin lagi, dan biasanya beres, listrik nyala lagi. Tapi sebenarnya ini tuh lebih dari sekedar gangguan sepele loh. Sebenarnya, apa sih yang bikin saklar kecil itu sampai harus bertindak sebegitu drastisnya? Memutus semua aliran listrik ke rumah kita? Well, itu bukan kesalahan. Justru, itu adalah sebuah aksi perlindungan yang sangat presisi untuk melawan ancaman yang jauh lebih besar. Nah, sekarang kita kenalan yuk sama biang keroknya. Fenomena ini namanya hubung singkat, atau yang lebih kita kenal sebagai korsleting. Inilah musuh tak terlihat yang jadi alasan kenapa sistem listrik kita itu dirancang dengan begitu banyak lapisan pertahanan. Gini deh intinya, listrik itu bayangin aja kayak air. Dia bakal selalu cari jalan yang hambatannya paling rendah buat mengalir. Nah, hubung singkat itu terjadi waktu listrik nemuin jalan pintas yang nggak seharusnya ada, ngelewatin semua peralatan elektronik kamu, dan langsung tancap gas balik ke sumbernya. Nah, yang perlu kita perhatiin di sini ada dua hal penting. Arusnya itu melonjak gila-gilaan, bisa ratusan bahkan ribuan kali lipat dari kondisi normal. Dan semua ini kejadiannya dalam hitungan milidetik. Cepat banget dan kekuatannya luar biasa. Terus, apa dong yang bikin jalan pintas bahaya ini muncul? Biasanya nih, kalau kita selidiki, ada 3 tersangka utamanya. Bisa jadi karena isolasi kabel yang udah tua, getas, terus retak, akhirnya 2 kabel di dalamnya nempel. Atau bisa juga karena ada air yang nyelinap masuk ke stop kontak dan jadi jembatan tak terlihat buat arus listrik. Dan tentu aja yang paling sering kesalahan manusia waktu masang instalasi di awal. Ini bisa jadi bom waktu di dalam dinding rumah kita. Jadi mau itu penyebabnya kerusakan fisik, kemasukan benda asing kayak air, atau emang salah pasang dari awal, ujung-ujungnya sama aja. Terciptalah sebuah jalur pintas yang super berbahaya buat listrik. Oke. Jadi arusnya melonjak gede banget. Terus kenapa? Kenapa itu bahaya banget? Gimana kalau si pahlawan kita, si MCB tadi, gagal berfungsi? Bayangin ya, arus segede gaban itu menghasilkan panas yang luar biasa. Cukup buat melelehkan kabel dan memicu kebakaran di panel listrik. Si MCB-nya sendiri bisa hancur berkeping-keping karena nggak kuat nahan energi sebesar itu. Dan kalau skalanya lebih besar, satu korsleting bisa bikin satu gedung atau bahkan satu area mati lampu total. Di sini kita bisa lihat kan gimana parahnya situasinya. Mulai dari panel yang berasap, MCB yang gagal total, sampai akhirnya gelap gulita. Inilah kenapa kita nggak bisa cuma pasrah dan berharap semua bakal baik-baik aja. Makanya kita butuh yang namanya analisis. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih keren nih. Gimana caranya para ahli bisa mengantisipasi skenario terburuk ini bahkan sebelum itu terjadi? Kita beralih dari sekedar bereaksi menjadi proaktif mencegah. Ini prinsip paling dasar loh dalam dunia kelistrikan yang aman. Kamu nggak bisa ngelindungin diri dari musuh yang kamu nggak tahu seberapa besar kekuatannya. Jadi langkah pertama adalah kita ukur dulu seberapa besar potensi ancaman ini. Dan inilah senjatanya. Rumusnya mungkin kelihatan simpel ya, tapi ini adalah fondasi dari semua analisis hubung singkat. Rumus ini tuh kayak bola kristal kita yang memungkinkan kita buat ngintip masa depan dan lihat seberapa dahsyat arus listrik yang bakal mengalir kalau sampai terjadi korsleting. Yuk kita bedah satu-satu. ISC ini adalah si monster yang mau kita cari tahu ukurannya, yaitu arus hubung singkat maksimum. V itu tegangan sistem, ini kita biasanya udah tahu, misalnya 220 volt. Dan Z adalah impedansi, alias total hambatan di sirkuit itu. Logikanya gampang banget kok, semakin kecil hambatannya, ya semakin besar arus hubung singkatnya. Nah, setelah kita tahu nih seberapa kuat musuhnya pakai rumus tadi, terus gimana cara kita membangun pertahanan buat ngelawan dia? Jawabannya ada di 3 pahlawan utama ini. Anggap aja ini kayak perisai super canggih buat sistem listrik kita. Dan perisai ini bukan cuma satu lapis loh, tapi terdiri dari beberapa komponen penting yang kerja barengan buat mastiin kita semua aman. Pertama, tentu aja kapasitas si MCB-nya. Kalau dari hasil hitungan ISKI kita tadi ketahuan angkanya 10.000 ampere, ya MCB kita harus sanggup mutusin arus segitu tanpa meledak. Kedua, ada relay. Ini otaknya operasi. Dia yang deteksi lonjakan arus dan langsung teriak, jeglek sekarang. Dan ketiga,
kekuatan fisik peralatannya. Arus segede itu menciptakan gaya magnet yang kuat banget, yang bisa bikin besi bengkok. Jadi semua komponen harus cukup kokoh buat nahan guncangan itu. Jadi, kalau kita rangkum, prosesnya itu ada 3 langkah simpel ini. Kita lakukan analisis buat kenal sama musuhnya, kita siapkan proteksi buat bangun pertahanan yang kokoh, dan hasilnya adalah kondisi aman, di mana kita semua bisa pakai listrik dengan tenang. Jadi, lain kali kalau MCB di rumah kamu jeglek lagi, jangan cuma ngedumel. Ingat, itu bukan gangguan. Itu adalah puncak dari analisis yang cermat dan sistem perlindungan berlapis yang baru aja bekerja dengan sempurna buat ngejaga kamu. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, di balik setiap hal sederhana yang kita andalkan, seringkali ada ilmu rekayasa yang luar biasa, yang bekerja dalam sunyi, tanpa kita sadari.